Sementara itu IRGC juga melancarkan serangan terhadap sistem artileri roket HIMARS milik Amerika Serikat di Kuwait. 3 prajurit Amerika dilaporkan tewas dalam serangan ini. Serangan tersebut menghantam target yang berada di kawasan bekas pangkalan udara PBB di wilayah Abdali. Dalam serangan ini 3 prajurit AS tewas dan beberapa lainnya terluka. Sistem HIMARS menjadi sasaran utama ini dikenal sebagai aset krusial Pentagon yang punya kemampuan meluncurkan roket berpemandu, rudal balistik taktis, hingga rudal presisi tinggi. Tidak hanya Kuwait, Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Meski sebagian rudal Iran berhasil ditangkal, serangan itu melukai 3 orang termasuk seorang anak. Sistem pertahanan udara Qatar menangkal serangan rudal Iran di atas langit Doha. Serangan itu bertujuan untuk menggempur pangkalan Amerika El Udeid sebagai bentuk balasan terhadap serangan Amerika ke Iran. Serangan tersebut melukai 3 orang termasuk seorang anak. Korban terluka akibat terkena pecahan rudal yang jatuh dan kini dalam penanganan medis. Di tengah ketegangan dengan Iran, Qatar berduka atas berpulangnya mantan pemimpin tertinggi negara itu, Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, wafat di usia 74 tahun. Mantan pemimpin tertinggi Qatar, Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, wafat di usia ke-74 tahun, Minggu kemarin. Proses pemakaman dipimpin oleh sang putra yang juga menggantikan posisinya, yakni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Sheikh Tamim bergabung bersama ribuan pelayat dalam menggelar pelaksanaan salat jenazah bagi mendiang sang ayah. Dalam suasana penuh haru, Sheikh Tamim bersama anggota keluarga kerajaan tampak menggotong sendiri jenazah sang ayah ke Masjid Agung Imam Muhammad bin Abdul Wahab di ibu kota Doha yang selanjutnya disolatkan. Jasad Sheikh Hamad yang memimpin Qatar sejak tahun 1995 hingga 2013 itu dimakamkan di pemakaman Lusail. Menyusul wafatnya sang mantan penguasa, pihak Amiri Diwan resmi menetapkan masa berkabung nasional selama 4 hari di seluruh penjuru Qatar. Penghormatan diplomatik juga ditunjukkan negara-negara sahabat seperti Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Lebanon turut mengibarkan bendera setengah tiang. Para pejabat negara yang masuk dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH. Rapat digelar usai Febri Adriansyah yang sebelumnya menjabat Ketua Pelaksana Satgas PKH mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Ya, rapat digelar tertutup di Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah pejabat antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sejumlah hal dibahas diantaranya optimalisasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH. Sementara itu Satgas PKH saat ini belum memiliki pengganti ketua pelaksana usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan TPPU. Jubir Satgas PKH Barita Simanjuntak menegaskan dinamika hukum yang menjerat mantan Jampitsus Kejagung tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun pencapaian target Satgas PKH. Prinsip organisasi tidak ditentukan orang perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, jadi dengan itu kita memiliki mekanisme hukum. Ya, persoalan penegakan hukum adalah wilayah tersendiri yang dikerjakan, dikoordinasikan dengan baik dan prudent oleh Satgas. Makanya dalam melakukan 3 fungsi Satgas tadi, baik misalnya dengan Perpres juga penguasaan kawasan hutan, lalu pendakian denda administratif, dan pemulihan aset di kawasan hutan, itu sudah berjalan selama ini dan lancar. Masalah penegakan hukum itu adalah ranah dari aparat penegak hukum dan dikoordinasikan dengan baik. Jadi itu tidak terpengaruh sama sekali dalam berbagai dinamika yang ada, karena prinsip hukum kita tidak tergantung pada orang perorangan, ya, tidak tergantung pada pribadi tetapi sistem pengelolaan yang diatur oleh mekanisme ketentuan peraturan itu yang kita kerjakan sebagai satu bentuk akuntabilitas organisasi yang dapat kita lihat. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beberapa waktu lalu membenarkan tengah melakukan pengumpulan data seluruh SPPG, pemirsa.
Kejati, Jawa Tengah diperintahkan memeriksa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi Jawa Tengah sesuai dengan arahan dan tugas dari pusat, di mana seluruh SPPG baik Polri, TNI, swasta, seluruh SPPG akan didata dan dihimpun informasi. Alhamdulillah sampai saat ini semua berarti SPPG semua, termasuk yang ditangani polisi. yang namanya semua. Ya, jadi entah itu beriter kejaksaan memeriksa SPPG Polri itu tidak benar atau bukan tidak benar. Kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, nggak ada milih-milih ini Polri periksa, ini bukan periksa enggak. Tapi di Semua. lapangan ada kendala belum? Belum tahu, kita masih pengumpulan data. termasuk punya partai-partai politik itu ya? Semuanya. Makanya, banyak yo. Di Jawa Tengah tuh Banyak ribuan yo. Kan tiap desa satu toh. Pak yang berarti yang beberapa minggu yang lalu pemeriksaannya di Polres Kudus ya Pak? Nggak ada pemeriksaan mas. Yang ada on the spot, full data, full bucket. Kami tidak memanggil, tidak memeriksa. Kita mengumpulkan data dan keterangan on the spot. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Rapat digelar di ruang Komisi 3 DPR RI di Senayan, Jakarta dipimpin Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Dalam kesempatan ini Habibur Rahman membantah ada tuduhan yang menyebut DPR menolak RUU perampasan aset. Ia menjelaskan pembahasan RUU perampasan aset masih terus berlangsung dan memang membutuhkan waktu cukup lama karena merupakan undang-undang baru. Ya, besok lusa pun sampai akhir masa sidang ini. Jadi teman-teman nggak benar kalau katanya DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ini faktanya ya, kita hadirkan advokat-advokat terbaik ya yang paham sekali soal penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan pendapatnya. Tadi pagi sudah ada mahasiswa, ada juga doktor dari kampusnya Pak Hariponto dari Pancasila ya. Sudah 2 minggu juga kita full ya Padang ya, hampir tiap hari ya. Ya, besok lusa pun sampai akhir masa sidang ini kita terus gas ya RPU Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman saya perlu sampaikan ya, mengapa kita perlu semaksimal mungkin mendengar aspirasi banyak orang terkait Undang-Undang Perampasan Aset ini. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Kita bukan membuat undang-undang perubahan, bukan. Tapi kita membuat undang-undang baru berdasarkan pemikiran yang baru juga. Ya, jadi kita tentu ada beban konstitusional ya di pundak kami di sini kalau mengesahkan itu ya harus benar-benar cermat dan mendengar ya masukan orang. Karena itu ada konsep meaningful participation. Dalam rapat bersama DPR membahas RUU perampasan aset, Wakil Ketua Umum DPN Peradi Sutrisno menyoroti mentalitas aparat penegak hukum Indonesia yang kerap menyalahgunakan wewenang. Bahwa kalau kita bicara tentang mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia, kita semua mungkin semua tahu bahwa banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang dia miliki terhadap masyarakat, yang ini akhirnya merugikan bagi negara dan juga bagi masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir ini bisa kita lihat bahwa banyak aparat penegak hukum yang tindakannya itu sangat merugikan dan cukup menjadi satu pandangan bagi masyarakat bahwa hukum ini tidak pernah berpihak pada masyarakat yang paling bawah. Tentunya saya berharap DPR bisa bersikap tegas dalam membuat rancangan undang-undang ini. Maksudnya bahwa seharusnya nanti pejabat yang bisa ditunjuk sebagai pihak untuk menelusuri, termasuk untuk melakukan penyidikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pribadi-pribadi orang yang diduga didapatkan dari hasil kejahatan, maka saya harapkan ke depannya bahwa aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan ini adalah memang pejabat-pejabat yang betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun juga punya komitmen yang tinggi bahwa
dia melakukan tugas itu demi kepentingan bangsa dan negara. Pemirsa, konflik di Timur Tengah kembali memasuki fase kritis setelah Amerika Serikat meluncurkan gelombang serangan udara baru terhadap puluhan target strategis Iran di kawasan Selat Hormuz. Ya, CENTCOM merilis rekaman jet tempur yang lepas landas dari kapal induk untuk menyerang infrastruktur Iran yang berada di sekitar Hormuz. Operasi masif Washington diklaim sebagai respon langsung atas serangan Iran terhadap kapal kontainer berbendera Siprus demi memastikan jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz tetap terbuka. Menanggapi serangan, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) membalas dengan meluncurkan rentetan rudal balistik ke pangkalan udara Al-Udeid milik Amerika Serikat di Qatar. Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras agresi Washington dan menyatakan bahwa serangan terbaru ini telah menghancurkan seluruh upaya diplomasi regional yang telah dibangun selama beberapa bulan terakhir.